Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin terkonsolidasi dengan cukup baik di kurang lebih area 62.000 dan sepertinya memang sedang membentuk sebuah pattern yang cukup menarik yang kemungkinan besar bakalan kita breakout dalam beberapa hari ke depan. Kita bakalan bahas kira-kira apa patternnya, diikuti apa yang bisa kita expect setelah breakoutnya terjadi. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global, market cap crypto berada di angka 2,33 triliun dolar atau naik sekitar 2,45%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat dominan berwarna hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 17%. Dan lagi-lagi Dogecoin menjadi top performer hari ini dengan kenaikan 17,88% menuju 0,14 dolar. So, kalau misalnya teman-teman yang merupakan viewers altcoin Indonesia, harusnya sudah tahu bahwa 3 minggu yang lalu kurang lebih, saya sudah sempat membahas bahwa Dogecoin memang sudah hampir saatnya untuk ngepump. Dan kita persis melihat hal tersebut terjadi, bahkan saya mention pada saat itu ketika Dogecoin masih kurang lebih di 0,08 harganya. Jadi sudah ada kurang lebih hampir 100% kenaikan sejak saya mention di video Altcoin Indonesia. Diikuti juga beberapa setup sebenarnya yang saya bagikan secara gratis di video Altcoin Indonesia yang rata-rata sudah mengalami kenaikan puluhan bahkan ratusan persen. So, untuk teman-teman yang memang lebih berfokus ke altcoin, mungkin bisa menonton videonya di channel Altcoin Indonesia yang linknya sudah ada di kolom description box di bawah. So, kita sekarang masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Yang pertama, teman-teman, updates lagi seputaran spot Bitcoin ETF. Walaupun kita memang melihat beberapa hari terakhir penjualan dari Grayscale kembali meningkat ya teman-teman. Di tanggal 27 Februari dan juga 28, kita melihat sebenarnya penjualan dari Grayscale itu sudah menurun sangat drastis. Dari yang awalnya 2-3 ribu per hari atau bahkan kadang-kadang 4 ribu, 5 ribu, menjadi hanya kurang lebih 900 Bitcoin dan juga 400 Bitcoin. Tetapi di 1-2 hari terakhir kembali pick up lagi. Tanggal 29 itu ada 2.200, tanggal 1 Maret itu ada 3.600. So, secara total sebenarnya mereka sudah mengurangi 180.000 Bitcoin, teman-teman. Dan mereka masih punya sekarang kurang lebih 600-an ribu Bitcoin. So, 400-an ribu Bitcoin. Sekarang sisanya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita melihat selling pressure di sini mungkin terlihat besar, teman-teman. Tetapi kalau kalian melihat pembelian dari spot Bitcoin ETF yang lainnya, itu setiap hari kalau kita netkan itu selalu surplus, teman-teman. Bahkan dalam 1 minggu terakhir kita melihat surplusnya itu angkanya rata-rata sangat-sangat besar. Di tanggal 26 Februari itu plus 4.200, di sini plus 8.900, 11.000, 12.000, dan tanggal 1 Maret plus 7.393 Bitcoin. Jadi akumulasi mereka tidak berhenti, teman-teman. Dan ini dikatakan sebagai infinite demand gitu. Jadi demand yang tidak terbatas. Ya tapi nggak tahu ya benar apa enggaknya, kita mungkin bisa buktikan beberapa bulan ke depan. Tapi sampai detik ini yang kita lihat dari segi data adalah dari hari ke hari, demand-nya konstan selalu ribuan Bitcoin. Oke, sehingga kita bisa melihat dari segi price action pun, untuk Bitcoin mendapatkan koreksi yang terlalu dalam, itu tidak gampang, sulit. Kenapa? Karena selalu dihadapkan dengan demand yang cukup besar di sini. Sekali lagi, untuk sementara tidak terlihat banyak orang yang mau jualan. Tapi itu mungkin bisa berbeda cerita ketika kita sudah melihat Bitcoin di all-time high yang baru. Bisa aja skenario ini flip, menjadi awalnya semuanya akumulasi, kemudian start menjadi distribusi. Bisa saja, tapi untuk sementara semuanya masih terlihat cukup positif. Dan lagi teman-teman, BlackRock akan nge-launch Bitcoin ETF in Brazil this Friday. Nah, ini mungkin kalian perlu double check, tetapi memang saya sudah melihat ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa Brazil akan juga membuka spot Bitcoin ETF. Dan tidak hanya di Brazil, teman-teman. Hong Kong juga akan melakukan hal yang sama. So, keran-keran baru untuk demand bagi Bitcoin akan kembali dibuka.
Artinya apa? Sesimpel, demand akan kembali bertambah, teman-teman. Sedangkan supply tidak akan bisa bertambah. Itulah the beauty of Bitcoin. Tidak ada orang yang bisa greedy, nggak ada yang bisa tamak. Artinya kalau misalnya kita melihat saham gitu kan, kalau misalnya lagi banyak yang mau membeli, bisa aja dicetak saham baru. Gitu kan? Fiat bisa dicetak fiat baru. Properti, lagi banyak yang mau beli, ya bisa dibuat properti yang baru. Kalau Bitcoin, nggak bisa. Sebanyak apapun orang mau membeli, ya supply-nya memang udah dipatok segitu. Ya itulah salah satu kelebihan yang ditawarkan oleh Bitcoin yang tidak dipunyai oleh beberapa aset kelas lainnya. Yang membuat Bitcoin menjadi aset kelas dengan performa terbaik selama 1,5 dekade terakhir. Bahkan tidak ada yang mendekati, sedikit pun nggak ada. Kenapa nggak ada yang mendekati? Kalian bisa lihat harga Bitcoin di tahun 2009, 2010. Harganya berapa? Bandingkan dengan sekarang. Kenaikannya berapa persen? Jadi, untuk sementara, sampai hari ini pun, dan tahun ini, Bitcoin masih tetap menjadi aset kelas yang top performing. So, kalau misalnya kalian yang sudah melakukan akumulasi, dari harga Bitcoin kurang lebih 16.000, 20.000, 25.000, ya tentunya ini akan menjadi tahun-tahun keemasan untuk kalian, karena sepertinya bull market yang sesungguhnya itu baru akan segera dimulai, teman-teman. Oke, dan saya rasa Bitcoin masih mempunyai ruang yang cukup lebar untuk bergerak ke atas. Sekali lagi, bagi saya untuk sekarang, angka 100.000 untuk Bitcoin itu sudah menjadi target yang konservatif. Karena kalian bisa melihat di luar sana itu udah mulai banyak tuh yang ekspektasinya mungkin sedikit di luar nalar gitu ya. Untuk sekarang sedikit di luar nalar, karena ada yang mengatakan Bitcoin bisa sampai $1 billion, 1 atau 100 juta dolar, ada yang bisa bilang sampai 10 juta dolar, tapi ada juga yang cenderung lebih konservatif, tapi nggak sekonservatif saya yang 100.000 sampai 150.000. Rata-rata menyampaikan 200 sampai 250.000 atau bahkan 500.000 dolar, itu adalah sesuatu yang cukup make sense gitu. Dikarenakan adanya demand dari investor kelas institusi. Tetapi sekali lagi ingat teman-teman bahwa hal tersebut memang dari cycle ke cycle selalu terjadi. Artinya setiap kita sudah berada di fase euforia, akan ada lagi orang yang teriak lebih tinggi. Artinya ketika kalian melihat Bitcoin nanti di kurang lebih area 100.000, pasti ada yang mulai teriak, wah kita akan ke 300.000, ada yang teriak 1 juta. Naik lagi misalnya ke 150, ada yang teriak lagi kita akan ke 2 juta dolar dan seterusnya. Pasti akan ada orang yang lebih bullish dari kalian, dan ada juga orang yang lebih bearish dari kalian. So, teman-teman, moral of the story is, teman-teman harus mempunyai planning sendiri, exit strategy sendiri. Kalian mau keluaran di sebelah mana, plannya seperti apa, itu sudah harus kalian set mulai dari sekarang. Sehingga ketika nanti datang masanya untuk kalian take profit, kalian tidak bingung. Dan sekali lagi teman-teman, kalian tidak akan tahu secara persis di mana top cycle kalian ini berada. So, kalian jangan sampai mencoba untuk menjual persis di pucuk. Gak ada yang tahu teman-teman. Kalau kalian merasa profit yang kalian hasilkan sudah mampu mengubah hidup kalian, setidaknya take profit. Jadi kalaupun kalian masih mempunyai sisa di portofolio kripto kalian, tapi sudah sebagian kalian take profit, at least itu sudah bisa kalian simpan. Itu aja pesan saya. Dan mungkin sekarang belum saatnya, ya walaupun in the short term kita bisa melihat aja semacam pullback, itu hal yang wajar teman-teman, dan kita bisa melihat itu mungkin dari segi chart ya. Nah, salah satu platform yang sebenarnya juga sering saya mention dulunya, yaitu adalah MiTrade. Ini sangat membantu saya teman-teman dalam melakukan analisa karena di sini ada beberapa kelebihan yang ditawarkan. MiTrade itu seperti all-in-one platform ya teman-teman bagi saya, karena selain di sini teman-teman bisa analisa menggunakan chart yang dibuat oleh TradingView. Ini adalah chart dari TradingView, mereka bekerja sama. Kalian juga bisa mengakses berbagai fitur premium yang dibuat oleh TradingView. Contohnya kalian bisa membuat multiple tabs di sini secara sekaligus. Ini baru bisa kalian dapatkan kalau misalnya kalian langganan dengan TradingView yang premium. Jadi ada beberapa akses dan juga tools yang disematkan di sini yang tidak kalian temukan di TradingView biasa. Jadi itu salah satu kelebihannya. Makanya saya suka menggunakan MiTrade juga untuk melakukan analisa. Selain fitur tersebut, teman-teman juga disuguhkan berbagai fitur lainnya. Contohnya, kalian bisa mendapatkan berita-berita terbaru di sini. Jadi dalam satu website ini, kalian bisa langsung trading
kalian bisa langsung membaca berita-berita yang ada. Di sini ada strategi gitu ya. Bitcoin, kalian bisa baca strateginya ini dari para analis. Kemudian juga ada news atau berita-berita terbaru. Diikuti juga di sini kalian bisa cek economic calendar untuk hari ini apa. Jadi semua yang kalian butuhkan untuk trading dan investasi itu disediakan di sini. Dan juga teman-teman, di MyTrade, kalian bisa trading di semua aset class. Artinya apa? Artinya, kalau misalnya kalian mau tradingnya di saham, kalian mau tradingnya di komoditas, kalian mau tradingnya di forex, di crypto, itu semuanya disediakan. Sehingga, kalian menemukan setup di aset kelas manapun, kalian akan bisa langsung manfaatkan di sini. Jadi kalian seakan-akan trading langsung dari TradingView, karena ini interface-nya sama dengan yang punya TradingView. Nah, tentunya yang hari ini mau kita bahas kan Bitcoin ya teman-teman. Nah, kenapa saya sampaikan tadi bahwa biasanya teman-teman ketika kita sudah berada di area all-time high, akan ada percobaan untuk shake out gitu ya. Akan ada percobaan untuk shake out. Buktinya di mana? Kalau kita lihat di cycle sebelumnya teman-teman, maka kita bisa melihat Bitcoin di sini. Ini adalah persis ketika dia mencoba untuk break ke all-time high yang baru, lalu kita mendapatkan ada crash yang lumayan di sini. Kita pakai chart logarithmic aja supaya lebih enak untuk ngelihatnya. Nah ini teman-teman. Kalian bisa melihat ini. Kita nyentuh all-time high dan kemudian kita mendapatkan ada crash, bukan crash ya, tapi semacam koreksi yang lumayan dalam. Kalau kita ukur, itu kurang lebih 17%. Kan? Kalau kita lihat dari cycle sebelumnya lagi, kita juga harus bisa melihat bahwa hal yang sama juga terjadi. Ya kan? Sini. Kita menyentuh ke all-time high, dan kita kemudian mendapatkan ada semacam crash. Sebelumnya juga sama. Dan kalau yang di sini, saya yakin secara persentase itu jauh lebih tinggi ya. Kalau ini bahkan crash-nya 37%. Gitu ya. Kalau yang di sini, kurang lebih 32%. So, teman-teman, sesuatu yang serupa dengan yang kita lihat tersebut terjadi beberapa hari ke depan bukan sesuatu yang mustahil. Nah, ini saya tidak mengatakan bahwa garansi bahwa kita akan drop 30% dari sini, tapi saya cuma pengen ingatkan teman-teman bahwa kita harus mempersiapkan diri jika memang akan ada koreksi yang datang dalam waktu dekat. Kita nggak bisa pungkiri teman-teman, dari segi indikator semuanya sudah menunjuk ke arah overbought. Itu fakta gitu. Tapi, namanya overbought saja ya tidak juga menjamin bahwa kita akan mendapatkan koreksi. Walaupun teman-teman secara historis mendukung akan adanya koreksi sebelum kita break ke all-time high yang baru. So, area ini kita juga sudah bisa consider sebagai area all-time high teman-teman. Oke, ini kita udah berada di area all-time high. So, kalau misalnya ada koreksi kurang lebih 15-20% dari sini, itu bukan sesuatu yang luar biasa. So, kalau kita drop ke kurang lebih area 50.000 lagi, ya itu adalah memang sesuatu yang wajar terjadi. Oke? Dan kalian jangan shock jika sampai hal tersebut terjadi dalam waktu dekat. So, saya cuma pengen teman-teman persiapkan diri terhadap segala senario yang bisa terjadi. Saya tidak mengatakan bahwa kita akan drop ke 35.000, 40.000, apalagi kalau sampai ke 12.000 lagi. Bagi saya itu chance-nya udah kecil gitu ya. Tapi kalau cuma sekedar nyampe ke sekitaran area 55 sampai 50.000 lagi, itu bukan sesuatu yang extraordinary bagi saya. Karena itu adalah sebuah fakta historis yang kita lihat bahwa setiap kali kita nyentuh ke area all-time high, biasanya akan ada koreksi yang mengikuti sebelum pada akhirnya kita breakout ke all-time high yang baru. Jadi saya cuma pengen teman-teman cautious gitu, waspada. Akan ada semacam koreksi yang terjadi. Nah, kalau misalnya kita masuk ke time frame yang lebih kecil, ya kan, kita lihat di 4-hour chart, maka kita bisa melihat bahwa ada satu pattern yang mulai start terlihat di sini, yaitu adalah potensi semacam penan. Ingat teman-teman, di MyTrade ini kalian bisa langsung trade ya. Di sini juga kalian bisa lihat interface-nya. Ini langsung bisa sell, bisa buy. Di sini juga disediakan information gitu ya. Informasi ini banyak. Teman-teman bisa melihat trading sentiment sekarang seperti apa. Oke. Di sini jelas lebih banyak buyers daripada sellers gitu ya. Diikuti, teman-teman juga bisa melihat ada analisa dari analis langsung dari MyTrade. Preferensi mereka seperti apa. Kemudian alternatif scenario-nya seperti apa, komennya apa. Ya kan? Kemudian kalian juga bisa melihat
untuk strategi short term, strategi medium term, itu juga semuanya bisa kalian lihat di sini. So, ini adalah satu platform all-in-one. Sekali lagi yang saya sampaikan di video tadi, bahwa ini adalah platform yang saya pakai untuk segala hal gitu ya. Dan teman-teman kalau misalnya tertarik untuk mencoba trading di MyTrade, link pendaftarannya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Sekali lagi teman-teman, yang volatil sekarang itu sebenarnya tidak hanya di cryptocurrency. Kalau misalnya kalian melihat ke beberapa tempat lainnya, misalnya contohnya gold gitu ya, XAU USD. Gold ini juga sedang sangat volatil teman-teman. Bahkan sudah sekarang close paling tinggi sepanjang sejarah untuk daily chart. Sehingga ini sebenarnya bisa menjadi potensi untuk kalian mengambil keuntungan juga. Karena saya expect gold akan melanjutkan kenaikan dari sini karena sudah ada closing daily di all time high. Sehingga ini bisa menjadi awal di mana gold akan push higher. Dan kalau kalian menggunakan leverage trading di gold, pergerakan sampai ke 2100 sampai 2200 saja, itu bisa menghasilkan kalian gains yang luar biasa besar, teman-teman. So, kalian jangan sampai menutup mata untuk berbagai potensi setup lainnya, karena kalian hanya terlalu terpaku ke kripto gitu. Karena banyak sekali setup di luar sana yang mungkin juga bisa kalian manfaatkan. Oke? Nah, teman-teman, kalau misalnya kita zoom in lagi ke 1 hour chart, saya pengen kasih tahu bahwa untuk sekarang kita juga sepertinya sudah berada di penghujung pattern. Tetapi bagi saya kenaikan yang Bitcoin akan lakukan dari sini itu mungkin sudah sedikit terbatas gitu ya. Sekali lagi saya memang expect akan ada semacam shake out terlebih dahulu sebelum pada akhirnya kita akan mendapatkan push ke all time high yang baru. Maka ini bisa menjadi awal dari koreksi tersebut, atau senario kedua kita akan mendapatkan push terlebih dahulu, push terakhir kemungkinan ke area 65, 66, sebelum pada akhirnya kita start untuk mendapatkan koreksi tersebut, menuju lagi ke kurang lebih area range 50-an ribu. Oke? Nah, mungkin lalu pertanyaannya, berarti habis ini langsung kita jual aja kok spot back-nya. Sekali lagi, kalian jangan sampai salah paham gitu ya. Spot back saya, teman-teman, sudah saya sampaikan berkali-kali, tidak akan pernah saya sentuh selama Bitcoin belum di all time high yang baru. Ini saya jelaskan short term hanya untuk para traders. Karena saya tahu viewer saya nggak cuma investor, tapi juga ada yang traders. Nah, kalau misalnya kalian traders dan kalian melihat fakta historis, maka kalian mungkin bisa berpikir, oke, saya mungkin bisa manfaatkan juga senario di mana kita akan pullback terlebih dahulu sebelum pada akhirnya kita break ke all time high yang baru. Maka dari itu, kita bisa mencari ada setup apapun yang menunjukkan akan ada reversal dari sana untuk start melakukan short, tapi ini hanya untuk short term, teman-teman. Dan ini hanya untuk trading. Namanya trader itu memanfaatkan dua sisi, teman-teman. Nggak hanya long, nggak hanya short. Dan kita memang long term bullish on Bitcoin, tapi itu bukan berarti in the short term kita nggak bisa mendapatkan correction. Toh ini adalah trade untuk short term, bukan untuk long term. Gitu ya. Jadi dibedakan, teman-teman. Kalau di spot back, kalian jangan coba-coba untuk timing the market, karena bisa saja analisa kita juga salah dan ternyata Bitcoin breakout terus-menerus tanpa ada koreksi yang dalam. Bisa aja. Sehingga jangan coba timing the market kalau misalnya kalian spot back. Tapi kalau kalian trading, maka ini bisa menjadi potensial senario untuk mencari peluang untuk short. Itu aja yang mau saya sampaikan, teman-teman. Dan karena kita sudah berada di weekend, setelah minggu yang cukup volatil, teman-teman, maka saya expect sebenarnya volatility juga tidak akan terlalu tinggi Sabtu dan Minggu ini. Dan kalaupun ada misalnya breakout dari hari Sabtu atau Minggu ini, harus super hati-hati, teman-teman, untuk memanfaatkan hal tersebut. Karena itu bisa menjadi semacam manipulasi. Tapi in the end of the day, untuk sementara, kalau misalnya kita bicara momentum, tentunya masih bullish. Ketika kita melihat ada momentum bullish diikuti sebuah penan, tentunya dari segi probability masih adalah untuk breakout ke atas lebih tinggi. Dan ini bisa jadi push terakhir. Dan kalau kita breakout dan close, teman-teman, di 4-hour candle di atas area penan ini, maka kita setidaknya akan nyampe lagi ke area 63.800 sebagai area high terakhir. Dan kalau kita break, kita bisa menuju ke area 65, 66, atau bahkan ke 68.000 dolar. Dan dari sana, ya tentunya kita bisa expect akan ada semacam major resistance, teman-teman. Sesimpel karena ini adalah area all time high terakhir.
yang tentunya harusnya banyak orang yang masih sangkut di sana. Mungkin ada yang beli di pucuk di kurang lebih 60.000, ada yang mungkin belinya 65, 69. Itu mungkin bisa start untuk jualan karena mungkin pada akhirnya dia merasa break even. Yang kedua, pasti juga ada orang yang melihat fakta historis bahwa setiap kali kita nyentuh all time high, kita akan mendapatkan koreksi. Bisa aja orang jadinya taking profit. Diikuti juga tentunya itu adalah area major resistance. Jadi kemungkinan akan ada selling pressure. So, dengan adanya ketiga hal tersebut, ya kita bisa expect akan ada semacam short term correction bagi saya ya. Dan itu bisa menjadi peluang untuk trade. Dan kalian bisa manfaatkan di mid-trade. Karena di sini teman-teman, kalian bisa trading dengan modal yang sangat kecil, itu tidak ada masalah. Karena disediakan leverage yang besar. Gitu ya. Dan pergerakannya pun sangat enak dilihat di sini karena dia bekerja sama dengan TradingView. Kalian juga bisa memanfaatkan berbagai fitur, sekali lagi yang premium yang ada di TradingView. Salah satu contohnya adalah multiple chart seperti ini, yang tidak akan kalian temukan kalau misalnya kalian menggunakan TradingView biasa. Jadi saya rasa ada banyak sekali kelebihan yang ditawarkan oleh MiTrade yang tidak akan kalian temukan di platform lainnya. Siapa tahu kalian tertarik untuk mencoba, link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. So, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai video hari ini. Terima kasih. See you in the next video. Bye-bye.